dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Beri salam. Balik ke tempat. Baca doa. Adela Putri, Ahmad Lipa Gunawan, Aisyah Lipa, Aldo Lirofi. Kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini Ibu akan melihatkan video tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silakan anak-anak menyimak videonya sampai habis ya. Nah, siapa sajakah makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Serta yang terakhir, akan terhadap angsa. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan udara yang kaya akan karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan mempunyai alat pernapasan yang bermacam-macam. Hewan juga ada yang bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya kambing, sapi, gajah, kelinci, dan ayam. Selanjutnya, ada burung yang mempunyai dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara yang digunakan pada saat terbang. Selanjutnya, ada ikan yang bernapas menggunakan insang. Belalang bernapas menggunakan trakea. Sementara itu, cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, untuk tumbuhan, itu mempunyai alat pernapasan yang dinamakan stomata atau mulut daun. Ciri yang kedua adalah bergerak. Gerakan pada hewan dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, merayap, melompat, melata, terbang, dan berenang. Sementara itu, gerakan pada tumbuhan hanya bisa meliuk, mengikuti arah sinar matahari atau bergerak menanggapi rangsangan sentuhan. Misalnya, daun putih malu yang mengejut ketika disentuh. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Makanan akan diolah dulu menjadi sumber energi. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup akan lemas, lapar, dan bahkan mati.
Tahukah kamu, sesuai makanan yang dimakannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, rusa, kelinci, zebra, gajah, kambing, dan ular. Sedangkan hewan pemakan daging atau biasa disebut karnivora, contohnya yaitu serigala, singa, buaya, harimau, dan ular. Yang ketiga adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau biasa disebut karnivora. Contohnya adalah bebek, ayam, dan tikus. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak sama artinya dengan bertambah banyak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak melalui beranak dan ada juga yang melalui bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, cicak, dan burung. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak yaitu kambing, sapi, unta, dan harimau. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Yang pertama, dapat melalui tunas. Contohnya pada pohon bambu dan pohon pisang. Yang kedua, dapat melalui stek. Yang ketiga, dapat melalui bunga. Dan dapat pula melalui umbi seperti pada kentang. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran yang tidak dapat kembali pada keadaan semula. Lihatlah contoh pertumbuhan pada gambar di atas. Pada gambar sebelah kiri, Doni masih bayi. Kemudian ia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan menjadi kakek-kakek. Pada gambar ayam, terlihat anak ayam baru saja keluar dari cangkang telurnya. Kemudian ia tumbuh hingga menjadi induk dewasa. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, cahaya, panas, dan bau. Misalnya, pada daun putri mangu. Jika daun putri mangu disentuh, maka daunnya akan menunjuk. Ayam jago juga akan berkokok ketika terbit fajar. Ketika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan mata, maka dengan cepat kita akan menutup mata kita. Dan rasa kaget merupakan bukti bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang bumi. Alhamdulillah. Kita tadi udah melihat videonya. Jadi ibu mau bertanya, siapa saja makhluk hidup itu? Ada apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja tadi? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, terakhir itu peka terhadap lingkungan. Ya. Sekarang ibu bagikan gambar UTS.
kerjakan tugasnya, nanti Ibu suruh 2 orang ke depan ya untuk menjawabnya. Siapa yang mau maju ke depan? Jawab soal nomor 1. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara perubahan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses perubahan fiktif pada makhluk hidup yang ditandai dengan pertambahan ukuran tubuh seperti tinggal, berat dan jumlah sel. Pertumbuhan bersifat inovasi, bersifat kumulatif dan tanpa diukur. Sedang perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang ditandai dengan meningkat kemampuan fungsi tumbuhan dan pemasangan organ perkembangan bersifat menetap dan tidak dapat diukur. Soal 2. Mengapa makanan sangat penting bagi proses pertumbuhan makhluk hidup? Makanan mengandung zat gizi seperti protein, karbohidrat, vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk membantu sel baru berkaitan jaringan tubuh yang menghasilkan energi serta mendukung perkembangan organ dan bentuk yang cukup pertumbuhan akan terhambat dan membuat makhluk hidup tidak dapat berkembang secara otomatis. Tepuk tangan buat Dikti ya. Jessica akan menjawab soal nomor 3 dan 4 ya. 3. Sebagai tumbuhan pada tumbuhan. Batang semakin tinggi atau daun semakin banyak. 4. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak disiram? Tumbuhan akan layu dan bisa mati karena kekurangan air. Tepuk tangan buat Tika. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup akan terus tumbuh dan berkembang dari kecil hingga dewasa melalui proses fisik dan fungsional. Pertumbuhan membuat tubuh semakin besar, sedangkan perkembangan membuat makhluk hidup semakin sempurna dan kemampuan dan fungsi kehidupannya. Sebelum kita pulang, kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Tetap semangat. Ya, sebelum pulang Ibu mau ngasih tugas ya. Tugasnya amati tumbuhan yang ada di sekitar. Contohnya seperti padi. Padi tumbuhnya akan menjadi apa? Pokoknya carikan tumbuhan yang maksudnya berkembang ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dipimpin ketua kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.